Potensi Pelabuhan Batam. Pulau Batam terletak pada posisi geografis yang strategis berhadapan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional terpadat di dunia. Sejalan dengan perkembangan Batam sebagai pusat industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata, serta penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, peran Pelabuhan Batam sangat besar. Untuk memudahkan pengawasan dan pelayanan kepada pengguna jasa kepelabuhanan, Pelabuhan Batam dibagi menjadi beberapa wilayah kerja, yaitu Wilayah Kerja Terminal Batu Ampar. Wilayah Kerja Terminal Batu Ampar meliputi Terminal Umum Batu Ampar yang merupakan terminal general kargo, konvensional kontainer dengan panjang dermaga 1.250 meter. Kapal-kapal yang sandar di Terminal Umum Batu Ampar melakukan kegiatan bongkar muat untuk pemenuhan kegiatan industri di beberapa kawasan industri di Batam. Terminal Umum Makobar merupakan terminal general kargo dan tempat bersandar kapal-kapal kayu yang melakukan kegiatan bongkar muat seperti pasir, batu granit, dan sembako. Terminal khusus di kawasan industri maritim Batu Ampar merupakan rangkaian terminal khusus yang terdiri dari perusahaan milik swasta yang bergerak di bidang industri maritim, seperti offshore dan shipyard. Terdapat 4 perusahaan yang berada di kawasan industri maritim Batu Ampar. Salah satu perusahaan yang terbesar adalah PT McDermott Indonesia. Terminal khusus penumpang internasional Harbour Bay merupakan terminal penumpang kapal feri dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Rata-rata, kunjungan kapal feri adalah 18 kunjungan, dengan jumlah rata-rata penumpang berangkat 1.898 orang dan datang 1.976 orang per hari. Wilayah Kerja Terminal Sekupang. Wilayah kerja Terminal Sekupang meliputi Terminal Umum Sekupang, merupakan terminal untuk kegiatan bongkar muat general kargo dan kegiatan kapal penumpang pelni. Panjang dermaga mencapai 177 meter dan dapat disandari kapal sampai dengan ukuran 10.000 deadweight ton. Terminal Umum Penumpang Internasional Sekupang melayani kapal feri untuk tujuan Singapura. Dengan rata-rata kunjungan kapal feri 16 kunjungan dan jumlah rata-rata penumpang berangkat 671 orang dan datang 676 orang per hari. Terminal Umum Penumpang Domestik Sekupang merupakan terminal penumpang kapal feri untuk tujuan Dumai, Pekanbaru, Selat Panjang, Kuala Tungkal, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu, dan Tanjung Pinang. Jumlah rata-rata kunjungan kapal feri 20 kunjungan dengan jumlah rata-rata penumpang datang 1.200 orang dan penumpang berangkat 1.000 orang per hari. Terminal khusus penumpang internasional Teluk Senimba melayani penumpang untuk tujuan Singapura. Jumlah rata-rata kunjungan kapal feri 2 kunjungan per hari dengan jumlah rata-rata penumpang datang 150 orang dan penumpang berangkat 130 orang. Selain itu, terdapat dermaga TK Marina yang diperuntukkan bagi kapal-kapal layar atau yacht. Terminal khusus di kawasan industri maritim Sekupang merupakan rangkaian terminal khusus sebagai pelabuhan milik swasta untuk kegiatan industri maritim dan shipyard yang terdapat di sepanjang perairan Sekupang, Tanjung Uncang, dan Sagulung. Terminal khusus di kawasan industri maritim Sekupang dibagi menjadi 6 sektor. Rangkaian terminal khusus di wilayah Tanjung Uncang sangat luas. Total perusahaan galangan kapal saat ini sebanyak 71 perusahaan. Salah satu perusahaan galangan kapal yang terbesar di Tanjung Uncang adalah PT Dry Docks World Nan Indah. Adapun jumlah perusahaan di tiap sektor, Sektor 1, 9 perusahaan. Sektor 2, 13 perusahaan. Sektor 3,
16 perusahaan. Sektor 4, 6 perusahaan. Sektor 5, 12 perusahaan. Sektor 6, 15 perusahaan. Terminal Umum Roro Sekupang merupakan terminal yang diperuntukkan untuk kapal-kapal Roro. Aktivitas kegiatan bongkar muat adalah peti kemas. Wilayah kerja Terminal Kabil terdiri dari Terminal Umum Curah Cair Kabil merupakan terminal umum untuk kegiatan bongkar muat liquid cargo. Panjang dermaga mencapai 420 meter dan dapat disandari kapal sampai dengan ukuran 35.000 deadweight ton, serta dilengkapi dengan fasilitas tangki timbun dengan kapasitas 75.000 kiloliter. Terminal Umum Sarana Citra Nusa Kabil merupakan terminal umum untuk kegiatan bongkar muat berupa alat atau komponen untuk mendukung industri di bidang offshore. Terminal Umum Penumpang Domestik Telaga Punggur merupakan terminal penumpang kapal feri dan speedboat untuk tujuan Tanjung Pinang, Lobam, dan Tanjung Uban. Jumlah rata-rata kunjungan kapal feri 50 kunjungan, dengan jumlah rata-rata penumpang berangkat 1.500 orang dan datang 1.400 orang per hari. Terminal khusus di kawasan industri maritim Kabil merupakan kawasan industri terutama di bidang offshore dan shipyard. Wilayah kerja Pelabuhan Nongsa. Wilayah kerja Pelabuhan Nongsa meliputi Terminal Umum Penumpang Internasional Batam Center melayani penumpang tujuan Singapura dan Malaysia. Jumlah rata-rata kunjungan kapal feri sebanyak 40 kunjungan per hari dengan jumlah rata-rata penumpang datang 2.500 orang dan penumpang berangkat 2.400 orang per hari. Terminal khusus penumpang internasional Nongsa melayani penumpang tujuan Singapura dengan jumlah rata-rata kunjungan kapal feri adalah 26 kunjungan per hari dan jumlah rata-rata penumpang datang 220 orang dan penumpang berangkat 240 orang per hari. Terminal khusus di kawasan industri maritim Nongsa Batam Center yang terdiri dari beberapa terminal khusus seperti PT Citra Lautan Teduh. Nongsa Point Marina, yaitu dermaga yang diperuntukkan untuk kapal-kapal layar atau yacht. Wilayah kerja Rempang Galang. Wilayah kerja Rempang Galang meliputi beberapa terminal khusus. Jenis barang yang dibongkar muat di terminal khusus di kawasan industri maritim Rempang Galang seperti batu granit dan pasir. Wilayah kerja Perairan Batam merupakan wilayah kerja khususnya bagi kapal-kapal yang berlabuh dalam rangka melakukan kegiatan ship-to-ship, tank cleaning, lay-up, bunker, repair di perairan, transit, dan lain-lain. Fasilitas pelabuhan, pemanduan, dan penundaan. Pelabuhan Batam memiliki fasilitas pandu dan tunda, serta sarana pemanduan dan penundaan. Ditunjang dengan tugboat dan motor pandu, senantiasa siap melayani permintaan pandu untuk kapal-kapal yang akan masuk dan keluar areal pelabuhan. Tarif jasa kepelabuhanan. Tarif jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Batam cukup kompetitif dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki. Teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan layanan jasa kepelabuhanan dan efisiensi, serta untuk pengembangan potensi Pelabuhan Batam. Kantor Pelabuhan Batam saat ini sedang mengembangkan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan untuk administrasi kegiatan kepelabuhanan. Lay-up kapal di perairan Galang. Perairan Pulau Batam yang luas dan arus gelombang yang relatif tenang, serta berada di jalur lalu lintas pelayaran internasional, selain dapat dikembangkan untuk industri maritim, juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi lay-up anchorage, terutama di perairan sebelah barat Pulau Galang. Dengan lokasi yang strategis dan penetapan free trade zone, perairan Pulau Batam semakin memiliki daya saing yang unggul dan kompetitif.